Episode ke-196. Kepala desa berkedip heran. Jangan-jangan nama keluarganya juga Qin? Hermit Tingyu mencibir. Benar, nama keluarganya Qin. Apa Qin Chongming juga seorang tubuh tuan? Kau membuatku bingung. Bahkan Little Giant Capital tidak pernah mengetahui keberadaan tubuh tuan. Lalu bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa konstitusi itu benar-benar ada? Kepala desa hanya menggeleng tanpa menjawab. Sebaliknya, ia bertanya, mengapa dewa dari Carefree Village datang ke Little Giant Capital? Hermit Tingyu menjelaskan, senior itu adalah salah satu pendiri Little Giant Capital. Menurut catatan, dahulu ia membuat fakta Earthstone, tetapi akhirnya terpaksa melanggarnya. Akibatnya, roh primordialnya diambil oleh Earthstone, sementara tubuhnya ditinggalkan. Sebelum meninggal, ia mengubah harta karun surgawi menjadi 7 ruang surgawi agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kepala desa memandang Hall of Three Aeon dengan heran. 7 ruang surgawi, berarti selain Hall of Three Aeon, masih ada Hall of Six Directions, Hall of Seven Stars, Hall of Celestial Being, Hall of Life and Death, dan Hall of Divine Bridge. Mengapa kita tidak melihatnya? Hermit Tingyu tersenyum tipis, karena ketujuh ruang surgawi itu sebenarnya menyatu. Semua olah lainnya berada di dalam Hall of Three Aeon. Ia melanjutkan, kau memintaku membuka Hall of Six Directions, tetapi Little Giant Capital sebenarnya tidak mampu melakukannya. Membuka olah itu membutuhkan 6 ahli tingkat dewa. Bahkan dengan kedatangan Dao Master tua dan Old Ruler, kami masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Untuk Hall of Seven Stars dibutuhkan 7 ahli setingkat itu. Sementara kami bahkan tidak memiliki cukup orang. Kepala desa tertawa kecil. Jati bukan karena kau pelit, melainkan memang tidak mampu. Hermit Tingyu mendengus. Dewa itu telah mengembangkan seluruh tubuhnya hingga tingkat dewa. Mata, tangan, kaki, tubuh jasmani, roh primordial, bahkan kepadatan kekuatan sihirnya semuanya telah mencapai tingkat dewa. Kecerdasannya pun luar biasa. Jika Kaisar Manusia memilih ujian Sri Aeon, aku khawatir dia tidak akan memperoleh keuntungan sedikit pun. Kepala desa termenung. Bahkan kekuatan sihirnya sudah setingkat dewa. Kalau begitu, Moore benar-benar bertemu lawan yang seimbang. Hermit Tingyu memandangnya penuh tanda tanya. Kepala desa menjelaskan, kami para tetua desa lansia penyandang cacat masing-masing memiliki bidang yang telah mencapai ranah dewa. Namun tak seorang pun berhasil membawa kekuatan sihirnya ke tingkat itu. Hanya Moore yang mampu melakukannya. Kepadatan ki vitalnya bahkan melampaui pengajar imperial perdamaian abadi. Jika ada manusia dengan kekuatan sihir setingkat dewa, orang itu hanyalah Moore. Hermit Tingyu mengangguk. Kau pernah mengatakan keterampilan pedangnya masih memiliki banyak kelemahan. Jika bertemu ahli pedang yang lebih tinggi darinya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dirinya kalah. Kurasa sekarang dia sudah bertemu orang itu. Wajah kepala desa berubah serius. Dewa itu juga seorang ahli pedang? Hermit Tingyu mengangguk sambil tersenyum. Sekarang, maukah kau akhirnya menjelaskan apa sebenarnya tubuh tuan itu? Kepala desa menjawab santai. Tubuh tuan adalah konstitusi yang melampaui 4 tubuh roh agung. Dalam setiap zaman hanya ada satu tubuh tuan sejati. Namun akan selalu muncul tubuh tuan palsu yang memperebutkan takdirnya. Di Hall of Three Aeon, Qin mengejar dewa muda dengan langkah berat namun sangat cepat. Setiap pijakan membuat tanah bergetar dan batu-batu berterbangan. Dalam sekejap, bebatuan itu dilebur olehnya menjadi pedang batu, pedang tanah liat, dan pedang logam. Karena tidak diizinkan memakai senjata roh miliknya, Qin Mu langsung menempa senjata di medan perang. Inilah kemampuan yang ia ciptakan sendiri dari ilmu menempa yang diajarkan Mute. Saat jarak mereka tinggal sekitar 300 meter, lebih dari 100 pedang melayang di sekeliling Qin Mu. Ia segera menghunut jurusnya, Sword Trading Mountain Sandy Reverse. Cahaya pedang meledak ke segala arah. 100 pedang itu melesat bersamaan, sementara ratusan cahaya pedang muncul dari tubuh Qin Mu untuk menutupi kekurangannya. Pegunungan dan sungai seakan terbentang mengikuti langkahnya. Dalam jurus itu terkandung seluruh pemahamannya tentang pedang ajaran kepala desa, bimbingan pengajar imperial, hingga petunjuk Qin Anjen. Semua yang pernah ia pelajari dilebur menjadi satu.
Inilah jurus terkuatnya. Namun tepat saat serangannya tiba, cahaya pedang juga memancar dari telapak tangan Dewa Muda. Mata Kinmu langsung membelalak. Itu teknik pedang Carefree Village. Ia tak sempat berpikir lebih jauh. Dua teknik pedang bertabrakan. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh Hall F3 Iron. Cahaya pedang memenuhi langit. Sementara gunung dan sungai yang dibentuk Sword Trading Mountain Sandy Rivers hancur berkeping-keping. Dari atas matahari, bulan, dan puncak gunung, 3 guru spiritual Ion menyaksikan benturan itu. Luar biasa, gumam guru spiritual surga Aeon. Ledakan akhirnya mereda. Kinmu dan Dewa Muda sama-sama terpental, berguling menuruni lereng seperti boneka yang kehilangan kendali. Tubuh Kinmu menghantam tebing dengan keras. Darah memenuhi bebatuan. Ia batuk sambil terduduk lemah. Keterampilan pedangku kalah. Untuk pertama kalinya, jurus pedangnya dipatahkan dengan sempurna. Di sisi lain, Dewa Muda juga menghantam gunung hingga batu-batu besar berjatuhan. Meski tidak terluka oleh tebasan pedang, kekuatan dahsyat Kinmu tetap menghancurkan tulang rusuknya. Namun wajah Dewa Muda tetap tanpa ekspresi. Ia mencabut tulang rusuk yang menembus kulitnya, lalu melemparkannya begitu saja ke tanah seolah tidak merasakan sakit. Kinmu perlahan berdiri. Ia mengaktifkan teknik penciptaan Raja Manusia untuk menutup luka-lukanya, tetapi tidak menggunakan air liur naga. Energi pedang lawan masih tertinggal di dalam tubuhnya. Selama energi itu belum dihilangkan, luka tersebut tidak mungkin sembuh. Selain itu, lawan juga tidak menyembuhkan dirinya. Pertarungan ini harus tetap adil. Tubuh Tuan tidak akan terkalahkan hanya karena nama. Kinmu menggeram. Tubuhnya berubah menjadi wujud dewa api berkepala banteng yang berdiri di atas naga kembar. Api membara menyelimuti seluruh tubuhnya saat ia kembali menyerbu. Dewa Muda juga berubah. Ia mengambil bentuk Venus Sovereign yang berdiri di atas naga emas. Kedua naga melesat menyusuri tebing gunung seperti sedang terbang di atas punggung naga masing-masing. Dua sosok itu terus bertukar seni ilahi. Mereka berganti-ganti menggunakan 5 transformasi 5 elemen Jupiter, Saturnus, Mercury, Venus, dan Mars tanpa henti. Pertempuran mereka membuat gunung terus retak. Guru spiritual bumi, Ayan bahkan harus memperbesar gunung itu agar tidak runtuh. Kinmu diam-diam terus menempa pedang dari batu dan logam di sepanjang jalan sambil bertarung. Namun karena harus membagi konsentrasinya, ia perlahan terdesak. Pedang-pedang yang baru ditempanya terus dihancurkan satu demi satu oleh Dewa Muda. Melihat keadaan itu, guru spiritual bumi Leon menggelang. Kaisar manusia terlalu banyak menghabiskan kekuatan sihirnya. Jika terus bertarung seperti ini, dia tidak akan menang. Saat itulah keduanya kembali saling menghantam hingga terpental dari lereng gunung. Kinmu terlempar ke atas. Dewa Muda jatuh ke bawah. Mata Kinmu langsung berbinar. Inilah saatnya. Ia mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya. Semua pedang yang telah ia tempa sepanjang pertempuran tiba-tiba bergetar. Pedang-pedang batu, besi, dan tembaga dari seluruh gunung melayang ke udara, membentuk lautan pedang yang luar biasa besar. Kinmu menukik dari langit. Di belakangnya, ribuan pedang mengikuti bagai banjir baja. Dewa Muda segera mengeluarkan teknik pedangnya untuk menahan serangan. Tetapi kini ia kehilangan posisi yang menguntungkan. Ia dipaksa terus jatuh menuju dasar gunung. Sementara itu, semakin banyak pedang bergabung ke dalam banjir tersebut. Masing-masing bergerak dengan kecepatan berbeda, saling bersilangan, maju dan mundur mengikuti kehendak Kinmu. Ia kembali menggunakan Sword Trading Mountain Sandy Rivers. Walau tubuhnya terus menerima luka akibat cahaya pedang lawan, Kinmu tidak menghentikan serangannya sedikit pun. Tanah semakin dekat. Kau kalah. Dengan teriakan itu, seluruh lautan pedang menghantam Dewa Muda hingga membantingnya ke tanah. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh olah. Sebuah kawah besar terbentuk, dipenuhi pecahan pedang. Sesaat kemudian Kinmu juga jatuh ke tanah, menciptakan kawah lain di dekatnya. Sambil terengah-engah ia tersenyum. Jeti, kau hanyalah tubuh tuan palsu. Namun tiba-tiba, terdengar suara dari dalam kawah Dewa Muda. Tubuh Kinmu langsung menegang. Masih hidup.